Tapi karena kita tahu karakteristik arusnya, maka kita juga bisa menggunakan dengan menggunakan tank. Karena sama bahannya. Bahannya sama nggak? Sama. Nama dagangnya yang berbeda. Nah, sehingga kita bisa pakai biphasic pulse tense. Kita bisa pilih banyak pilihan arusnya. Ada asimetris, ada asimetris yang dibolak-balik, ada simetris, ada simetris yang dibolak-balik. Ya. Sehingga pilihannya lebih banyak. Ada asimetris, ada simetris. Kalau kita beli alatnya yang portable seperti ini, kecil, ini hanya yang asimetris, nggak ada yang simetris. Keuntungannya apa kalau simetris? Simetris ini efek polaritasnya rendah. Tapi kalau asimetris ada efek polaritasnya, kemerah-merahan kalau digunakan dalam waktu yang lama. Oke, kemudian misal saya pilih yang simetris ini. Pilih channel 1, maka durasi fasenya, durasi pulsanya, kalau di sini istilahnya masih durasi fase. Masih durasi. Karena yang membuat ya nggak tahu. Durasi fase sama Istilah dengan durasi fase pulsa. dan durasi pulsa itu berbeda. Ini durasi fase atau durasi pulsanya default. Ketika kita pencet tense, maka defaultnya 100 mikrosecond. 100 mikrosecond. Sehingga kalau kita mau stimulasi otot minimal 250 mikrosecond. Lebih tinggi lebih bagus lagi. Nyamannya itu 350 itu nyaman. 350 mikrosecond. Mikrosecond ya. Bisa kita tingkatkan sampai 1000 mikrosecond. Sampai 1000 mikrosecond. Sampai 1000 mikrosecond. Kalau di alat yang portable dikasih hanya sampai 250. 250. Nah, cuma segini aja. Sehingga kalau kita punya alat seperti ini, kemudian kita setting durasi pulsanya cuma 250 mikrosecond, ya ngapain? Mending pakai alat itu aja. Kalau pakai alat ini kita muncul lagi di sini. Sehingga biphasicnya harus muncul di hiperpolarisasi. Sehingga harus muncul di hiperpolarisasi. Kalau biphasicnya muncul di sini, ini biphasic awal ini. Ketika awal ini terjadi depolarisasi, repolarisasi. Ketika biphasic ini disusul dengan biphasic di sini, nggak ada gunanya. Karena mau ditingkatkan seperti apa ya nggak akan menambahkan depolarisasi lebih tinggi. Karena ini adalah absolute refractory period. Agar muncul depolarisasi lagi, maka arus harus dimunculkan setelah hiperpolarisasi. Karena di sini terjadi relatif refractory period. Sehingga arusnya harus diulangi lagi di relatif refractory period, baru akan memunculkan depolarisasi lagi. Itulah mengapa pada alat portable seperti ini sudah dipikirkan bagaimana dia bisa efektif menstimulasi kontraksi otot, sehingga intervalnya minimal seperti apa. Karena nggak boleh intervalnya terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nggak mungkin kontraksi lagi. Ototnya kontraksi sekali nggak bisa kontraksi lagi. Sehingga perlu diatur. Sehingga yang membuat alat ini juga harus tahu aksi potensial yang terjadi pada tubuh manusia. Nggak sembarangan ya, Pak. Tekan di tangan bisa kena otot yang 5 lain. kali 10 cm buat otot besar. Kemudian sedangkan pada otot kecil disarankan menggunakan ukuran 5 kali 5 cm. Itu yang disarankan ya. Dan itu patokan di internasional itu, bukan di Asia. Masih patokan di internasional.